Jumpa lagi di Audio TV. Ya, kalau kalian buka WhatsApp di smartwatch kalian, bisa lihat foto yang dikirim nggak? Bisa balas chat pakai voice note seperti ini nggak? Bisa teleponan pakai WA di smartwatch nggak? Nah, kalau minta tolong difotoin, bisa sambil lihat hasil bidikan dari teman kita nggak? Atau bisa nonton YouTube langsung dari smartwatch-nya nggak? Oh, bisa pakai wifi kalau lagi di rumah atau di tempat yang ada wifi-nya? Atau mungkin bisa install aplikasi tambahan pakai application store yang terpercaya seperti Play Store gitu misalnya. Ya, itu hanya sebagian kecil kemampuan ekstra yang dimiliki oleh sebuah smartwatch yang biasanya kalau saya sebut adalah tipe smartwatch sejati. Kalau untuk olahraga tentunya banyak smartwatch atau sportswatch yang bisa macam-macam ya. Mau melakukan pencatatan olahraga, wah itu tentunya bisa. Mau lihat kualitas tidur, bisa dong. Mau analisa data olahraga seperti ini juga bisa ya. Masalahnya yang bisa menggabungkan fitur olahraga yang serius dengan kecanggihan sebuah smartwatch sejati masa kini itu yang masih langka. Apalagi kalau daya tahan baterainya diminta bisa awet dan fungsinya bisa mulus dan lancar. Perkenalkan, ini Samsung Galaxy Watch Ultra, sebuah smartwatch sejati yang memiliki beragam fitur olahraga sembari menawarkan kecanggihan sebuah smartwatch berbasis Wear OS dan daya tahan baterainya tergolong salah satu yang paling irit untuk sebuah smartwatch sejati. Bentar, jangan mulai dulu. Saya titip pesan, sebelum komentar ya, mending nonton detail video ini sampai habis. Percaya deh, kemungkinan besar komentarmu atau pertanyaanmu itu sudah terjawab dalam video ini. Ya, mungkin ada yang kesal ya kalau dengar saya ngomong kata smartwatch sejati. Apaan tuh? Ya kalian bener kok. Kalau sudah bisa terhubung ke internet, itu jam harusnya langsung masuk dalam kategori smartwatch. Yang 300 ribuan pun udah kehitung smartwatch. Jam olahraga yang serius tuh sebenarnya juga bisa dibilang smart ya, karena terkoneksi ke internet juga ya. Kan bisa sinkronisasi data. Nah, saya nggak bilang itu semua jelek, dan saya bahkan punya dan pakai beberapa tipe. Udah lihat di video review Samsung Galaxy Ring kemarin? Saya kasih lihat tuh, saya punya apa aja. Kalau belum lihat itu artinya kalian kelewatan. Mungkin belum subscribe ya. Nah, kalau untuk fungsi sederhana seperti yang ada di smartwatch dengan OS yang tidak terbuka ya, seperti yang ada juga di fitness band gitu ya, dan sports watch itu sangat mudah. Jamnya dibuat jadi irit. Masalahnya sudah sejak lama orang-orang itu punya impian. Pertama-tama dulu bisa nonton TV di pergelangan tangan ya. Ada yang bikin tuh ya. Terus ini berkembang dengan harapan untuk bisa teleponan dengan jam dari pergelangan tangan ya. Lalu berkembang lagi ya ke harapan untuk bisa mendapatkan kecanggihan dari sebuah smartphone masa kini di pergelangan tangan. Ada kemampuan komputasi bahkan, baca kalender, jawab pesan, dan ya pengen punya hal-hal canggih lain sampai mungkin gaming sederhana di pergelangan tangan. Jangan sepelekan impian-impian ini, karena dengan OS yang mumpuni dan terbuka ya, dan performa SoC atau chipset yang mumpuni, kecanggihan tadi sebetulnya udah bisa dicapai sekarang ya. Smartwatch seperti yang satu ini saya suka sebut sebagai smartwatch sejati yang mengemban impian para pencinta teknologi terkini. Tapi ya jangan berharap bahwa baterainya bisa tahan untuk sebulan gitu ya. Nah, untuk mencapai lebih dari 24 jam aja itu udah bagus banget. Jadi jangan bandingkan smartwatch sejati dengan OS seperti Wear OS dengan smartwatch yang pakai OS proprietary atau yang hanya bisa dipakai mereka sendiri dan cenderung tertutup, yang fiturnya nggak bisa ditambah tanpa ada update khusus. Itu beda. Nah, kalau yang bilang ribet, jam itu kan biasanya ganti baterai 1-2 tahun sekali paling lama gitu ya. Kalau bisa 2 minggu sih oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah, lucunya ya, dulu tuh HP bisa 2, 3, bahkan 4-5 hari ya. Sekarang smartphone 24 jam aja udah bagus banget kalau baterai bisa tahan. Tapi kok kita terima? Jawabannya adalah karena adanya fitur-fitur yang berlimpah yang kita dapatkan sekarang. Nah, itu juga yang diperoleh di smartwatch tipe ini, fitur yang berlimpah. Nanti perhatikan ya dalam pembahasan kali ini ya, kita kasih lihat fitur berlimpah itu apa aja. Oke, udah paham ya sampai situ ya? Mari kita mulai pembahasan Samsung Galaxy Watch Ultra yang versi resmi di Indonesia ini. Oke, kita mulai dari penamaan ya. Penggunaan nama Ultra itu sebetulnya sudah ditunggu sejak lama. Kan Samsung udah pakai nama Ultra sejak tahun 2020 ya.
S23 awal, ada S20 Ultra ya. Nah, akhirnya sekarang smartwatch terbaiknya itu pakai nama Ultra juga. Jadi dulu smartphone terbaiknya pakai Ultra, sampai sekarang pakai Ultra. Nah, sekarang smartwatch terbaiknya pakai Ultra, berarti mengikuti aturan penamaannya sendiri. Jadi bukan ambil skema penamaan dari brand lain. Kalau ada brand lain yang ngambil ya nggak tahu, tapi yang jelas Samsung enggak gitu. Nah, Samsung Galaxy Watch Ultra ini lebih dikatakan sebagai penerus Samsung Galaxy Watch seri Pro sebenarnya. Yang terakhir itu kan si Watch 5 Pro, udah lama itu ya. Nah, jadi harapan kami ketangguhannya ekstra, baterainya juga tahan lama, dan setidaknya tahan lamanya untuk sebuah jam dengan Wear OS. Kalau lihat dari paket penjualannya sebenarnya sederhana sekali. Di sini cuma ada unit jam, marine band, dan fast wireless charger dengan ujung konektor ke USB-C. Sederhana banget ya. Nah, desain Samsung Galaxy Watch Ultra ini beda banget dibandingkan Samsung Galaxy Watch sebelumnya. Bodinya tuh membingkai agak kotak ya, agak ngotak mengelilingi layar yang bundar. Bodi luar yang lebih tebal ini adalah filosofi desain yang mirip dengan jam-jam tangguh lainnya sebetulnya ya. Nah, dibilang sebagai cushion atau cushion design baru nih pada Galaxy Watch Ultra. Bodi tebal ini melindungi layar dari kerusakan akibat benturan dari sisi-sisinya. Oh ya, bodi dari Samsung Galaxy Watch Ultra ini juga menggunakan titanium, jadi mirip seperti Watch 5 Pro ya. Titanium grade 4 itu dipakai di bagian depan dan punggung frame ya, sementara bagian lainnya itu menggunakan perpaduan plastik dan titanium grade 2. Nah, untuk kacanya ini pakai sapphire crystal glass seperti Watch 5 Pro juga. Layarnya ini tipe Super AMOLED terkini dengan kecerahan maksimal dijanjikan mencapai 3000 nits. Terang banget, jadi di luar ruangan gak ada masalah. Ukuran layarnya 1,5 inci, resolusinya 480 x 480 pixel, dan tentunya ini adalah touch screen ya. Dimensi jam ini adalah 47,4 x 47,1 x 12,1 mm. Pada dasarnya ini adalah jam 47 mm. Bobotnya kurang lebih 60,5 gram. Ya, jadi ini bukan jam yang mungil ya. Di tangan saya mungkin kelihatannya normal, tapi ini karena pergelangan tangan saya yang besar. Nah, bezelnya di sini terlihat sporty ya. Sayangnya ini bukan rotating bezel seperti di Watch 6 Classic. Sepertinya rotating bezel itu akan diberikan ke seri klasik aja nih. Untuk seri yang lebih rugged ini Samsung meminimalkan penggunaan komponen bergerak ya. Ya, seenggaknya sih bezel ini agak menonjol ke depan, jadi berfungsi juga untuk proteksi layar. Oh ya, soal ketangguhannya, Watch Ultra ini juga punya daya tahan air di IP68 dan 10 ATM atau 10 atmosfer. Artinya secara teoritis, jam ini sudah bertahan hingga kedalaman 100 meter di dalam air selama 10 menit berdasarkan standar ISO 22810. Ya, umumnya 10 ATM ini juga mengindikasikan bahwa jam ini bisa digunakan di dalam air asin atau air laut. Nah, menurut pihak Samsung, jam ini masih oke lah untuk diajak berenang di perairan dangkal, perairan laut dangkal ya. Snorkeling dan berenang atau triathlon yang ada di open water itu nggak ada masalah. Nah, untuk daya tahan bantingnya, dia udah punya sertifikasi US Military Standard 810H. Lalu jam ini juga bisa beroperasi dari suhu minus 20 derajat sampai plus 55 derajat Celcius. Bahkan dia bisa beroperasi hingga ketinggian 9.000 meter di atas permukaan laut. Ini rentang yang cukup ekstrim untuk sebuah smartwatch. Nah, kalau kita lihat di sini semua tombol berada di sisi kanan ya. Tombol atas dan bawah ini punya fungsi yang mirip dengan tombol di Watch 7 dan pendahulunya. Yang atas adalah tombol home dan yang bawah adalah tombol back atau mundur. Nah, sekarang ini ada tambahan quick button di bagian tengah. Ini menyerupai sportswatch pada umumnya, di mana ada tombol besar untuk langsung mengakses pilihan exercise atau latihan olahraga. Oh ya, kalau tombol quick button ini ditekan atau ditahan selama lebih dari 5 detik, jam akan menghasilkan suara sirine yang keras sekali seperti ini. Nah, ini ada di kisaran 86 desibel, nyaring banget, dan teoritis ini bisa didengar sampai jarak 180 meter. Fungsinya adalah untuk menarik perhatian orang lain saat kita mungkin dalam kondisi tersesat atau kena musibah gitu, yang membuat kita jadi sulit berteriak atau memanggil. Nah, sekalian deh, kalau tombol atas dan bawah ditekan bersamaan, dengan cepat kita bisa dapat screenshot. Iya, dapat screenshot. Hasil tangkapannya bisa dilihat dalam galeri. Nah, kalau tombol atas dan bawah ditahan lebih lama, akan masuk ke dalam opsi untuk mematikan smartwatch, membunyikan sirine, melakukan panggilan darurat, dan ada pengaturan sensitivitas layar di sini. Nah, yang terakhir ini berguna nih kalau tiba-tiba kita harus pakai sarung tangan misalnya. Sementara itu, kalau tombol atas dan bawah ditahan sekitar 10 detikan, ini akan membuat smartwatch melakukan reboot dengan cepat.
Ini cocok dilakukan kalau rasanya kita udah kebanyakan pakai aplikasi dan mungkin ada yang nyangkut atau fungsinya udah nggak jalan gitu ya. Nah, sama seperti smartphone aja ya. Oke, kita lanjut ke sisi strap atau bandnya. Samsung Galaxy Watch Ultra menggunakan tipe pengunci baru di sini, bukan yang klasik seperti di Watch 7. Pengunci ini dinamakan Dynamic Lock System. Untuk membukanya, tekan tombol di bawah dan tarik bandnya. Nah, untuk memasang cukup posisikan saja bandnya lalu tekan ke dalam. Nah, langsung kunci dia, ceklik gitu, cepat dan mudah. Nah, untuk strap ini yang official dari Samsung ada 3 tipe. Marine yang merupakan bawaan paket penjualan, kemudian ada tipe Trail yang lebih light, dan ada tipe Peak Form yang tampilannya beda. Oh ya, untuk opsi warna dasar dari watch yang satu ini ada 3 ya. Ada yang Titanium Grey, ini datang dengan band yang warna orange, ada Titanium Silver yang bandnya warnanya hitam, dan ada Titanium White yang datang dengan band warnanya putih. Buat saya sih yang paling keren adalah Titanium Grey dan White. Penampilannya beda aja gitu. Sementara kalau buat yang Titanium Silver ini cenderung klasik. Oke, mari sekarang kita lihat ke spesifikasi perangkat internal dari smartwatch ini. Untuk CPU, dia pakai Exynos W1000. Ini pentacore ya. Performanya dijanjikan sampai 3 kali lipat di atas pendahulunya, tapi konsumsi dayanya bisa lebih rendah 30%. Ini sepertinya berkat penggunaan fabrikasi 3 nanometer. Untuk RAM 2 GB dan storage 32 GB. Sensor-sensor lengkap banget, dibaca aja. Ya dibaca aja kalau sensor-sensor. Kebanyakan kalau saya mesti bacain ya, ini luar biasa. Nah, untuk bioaktif sensornya di sini dibuat lebih presisi ya dan memiliki kemampuan memantau metrik kesehatan yang baru. Jumlah LED-nya itu meningkat 3,2 kali lipat dibandingkan yang ada di Watch 6 atau Watch 6 sebelumnya. Lalu untuk OS dia pakai Wear OS 5 powered by Samsung dan UI-nya pakai One UI 6 Watch. Nah, kompatibilitas ke smartphone-nya ini membutuhkan Android 11 atau yang lebih tinggi. Oke, untuk konektivitas, untuk versi yang resmi datang ke Indonesia ini pakai tipe yang Wi-Fi dan Bluetooth ya. Berbeda dengan versi yang di-launching di awal kehadirannya yang pakai konektivitas 4G LTE juga. Nah, untuk Wi-Fi-nya ini bisa 5 GHz. Jadi smartwatch-nya ini bisa pakai Wi-Fi ya, bukan cuma Bluetooth doang. Smartwatch kalian bisa pakai Wi-Fi nggak? Nah, untuk access point yang bisa dipakai itu akan disamakan dengan access point yang sudah terdaftar di dalam smartphone kita yang kita pair dengan watch ini. Jadi teoritis kalau mau olahraga sambil bawa modem Wi-Fi atau MiFi atau mau bawa HP murah asal buat tethering doang, bisa. Bisa loh sebetulnya ya. Nggak harus pakai HP yang terkoneksi ke sini via Bluetooth. Ya, kan ini smartwatch sejati. Yang penting connect internet aja, fungsi jalan semuanya. Oke, lanjut. Untuk Bluetooth dia pakai versi 5.3. NFC juga ada di sini, tapi sayangnya untuk saat ini pembayaran via NFC masih belum umum dipakai di Indonesia. Masih pakai kartu aja kan di Indonesia ya. Semoga kedepannya ada Samsung atau mungkin Google Wallet yang bisa jadi semakin umum penggunaannya di Indonesia. Oke, lanjut untuk GNSS. Dia bisa memanfaatkan satelit GPS, GLONASS, Beidou, dan Galileo juga bisa. Nah, Watch Ultra ini menggunakan dual frekuensi GPS system untuk akurasi yang lebih tinggi. Ini pertama kalinya ya Galaxy Watch itu ada yang pakai dual frekuensi GPS. Nah, untuk baterai smartwatch ini cukup besar di 590 mAh, ini terbesar di keluarga smartwatchnya Samsung. Kalau pakai power saving mode, baterai ini dijanjikan bisa tahan 100 jam atau lebih dari 4 hari ya. Sementara untuk latihan dengan jangka waktu panjang, kita juga bisa menggunakan atau mengaktifkan exercise power saving untuk memperoleh pencatatan non-stop selama 48 jam atau 2 hari penuh latihan, bisa tuh ya. Nah, kalau mau pakai smartwatch ini sebagai jam aja, ada juga yang namanya mode watch only. Nah, ini bisa bertahan baterai sampai 13,5 hari. Nah, ya kalau mau watch only bisa sih, lama banget ya. Nah, untuk hasil pengujian kami nanti dibahas dalam pengalaman pakai ya. Oke, sekarang kita mulai dulu bahas fitur-fitur unik dan pengalaman pakai Samsung Galaxy Watch Ultra ini. Pada dasarnya Samsung Galaxy Watch Ultra ini masih sama pola navigasinya dengan yang pendahulunya. Swipe ke bawah untuk quick setting, swipe ke atas untuk fitur dan aplikasi, termasuk Play Store ada juga di sini. Lalu swipe ke kanan untuk semua notifikasi, swipe ke kiri untuk halaman atau tile fitur yang bisa kita custom. Yang di sini udah disesuaikan kebutuhan saya nih ya. Nah, untuk pertama kita bahas soal gesture dulu deh, gesture. Nah, sama seperti Watch 7, ini Samsung Galaxy Watch Ultra juga punya 3 gesture yang kami rasa sangat berguna dalam penggunaan sehari-hari. Yang pertama adalah knock-knock. Nah, itu bisa untuk memanggil beragam aplikasi dengan cepat. Caranya seperti membentuk gerakan mengetuk pintu tapi ke arah bawah. Defaultnya untuk mengawali latihan, tapi kita juga bisa ganti dengan aplikasi atau fungsi yang lain. Kemudian double pinch ya. Ini bisa untuk jawab panggilan, menutup alarm, mengambil foto dan beberapa fungsi lainnya. Fungsi untuk mengambil foto rasanya tuh yang paling berguna sih di sini. Ini kalau dikomunikasikan dengan knock-knock yang diprogram untuk membuka kamera controller, wah pas banget. Pakai gesture knock-knock untuk hidupin kamera controller dan otomatis ngidupin smartphone-nya. Lalu arahkan kemana kamera mau ngambil gambar, lalu trigger dengan gesture double pinch. Ini kalau dipakai buat wifi sambil jalan-jalan, sambil traveling, wah enak banget nih, cepet banget ya.
Lalu ada shake to dismiss. Pada dasarnya ini untuk menutup atau menolak panggilan. Caranya dikibas saja tangan kita. Mudah kan? Lanjut ke fungsi kesehatan dan olahraga. Nah, kita mulai bahas nih yang terkait kesehatan dan olahraga. Pertama, saya mau bahas fungsi tekanan darah tinggi, pemantauan tekanan darah tinggi. Ini salah satu fungsi kesehatan yang di Watch Ultra ini terasa ada peningkatan kemampuannya ya. Presisinya memang mungkin belum pas untuk kebutuhan medis, tapi di smartwatch ini terasa lebih konsisten dibandingkan Samsung Galaxy Watch sebelumnya. Tetap belum bisa untuk acuan medis ya, tapi seenggaknya bisa jadi pengingat atau alert ke diri kita sendiri kalau ada perubahan yang drastis. Catatan ya, karena pengukurannya dirancang dan dikalibrasi untuk pengguna utamanya, misalnya saya yang pakai dirancang dikalibrasi buat saya, kita tidak bisa meminjamkan jam ini ke orang lain untuk mengukur tekanan darah dia. Nggak bisa, udah dicoba. Hasilnya itu umumnya akan menyimpang dan bisa cukup jauh. Oh ya, selain tekanan darah ada juga fungsi ECG yang saat ini belum sempat kami coba sih, tapi seharusnya ini berguna juga untuk memantau kesehatan jantung yang lebih detail. Kemudian ada body composition. Pengukuran ini udah lama disediakan oleh Samsung dan jadi salah satu andalannya. Cara ngukurnya unik ya, pakai 2 jari kanan ditempel ke tombol atas dan bawah. Pengukuran ini umumnya cukup bisa menjadikan indikator massa otot dan lemak kita. Akan sangat berguna untuk mengetahui hasil dari olahraga atau hasil dari diet kita. Sukses nggak tuh? Kemudian ada yang AGES atau AGES ini ya. Singkat kata yang satu ini untuk mengukur metabolisme tubuh kita. Sayangnya kami tidak bisa mencari pembanding untuk skor ini ya. Akan tapi di sini terlihat nyaris nggak ada perubahan signifikan selama beberapa hari pakai ya. Oke, ini yang paling penting buat saya. Energy score. Ini adalah parameter yang sangat berguna. Ini sudah pernah saya bahas panjang lebar pada saat review Samsung Galaxy Ring ya. Intinya kita bisa lihat energy score kita di pagi hari untuk mengetahui seberapa fit kita hari ini. Kalau skornya lagi rendah, lebih baik jangan beraktivitas berat dan cepat istirahat ya. Energy score ini pada akhirnya membuat kita bisa menjaga dan mengukur kemampuan diri sendiri dalam keseharian. Jadi penting banget sih kalau menurut saya ya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur-fitur olahraga. Kita mulai dari yang jalan dulu seperti biasa ya. Saya mengawali pengujian olahraga dengan ala saya, yaitu jalan kaki aja. Tidak ada yang baru sih sebetulnya di Galaxy Watch Ultra ini kalau dibandingkan dengan Watch 7. Setiap kilometer akan ada notifikasi progres. Untuk yang lebih serius kita juga bisa meminta agar jam ini bisa memberitahu setiap perubahan heart zone. Masuk dalam setting lalu ke HR zone guide dan hidupkan. Nanti kita akan memperoleh peringatan apakah kita sudah masuk ke dalam HR zone yang ditargetkan atau belum. Nah, ini bisa kerendahan atau mungkin bisa ketinggian. Nah, nanti ada peringatannya di situ. Saya sih bisa taruh di heart rate zone 3 ya. Nah, setelah aktivitas selesai kita bisa melihat rekap datanya di smartphone dalam aplikasi Samsung Health. Cek nih yang walking ini ya. Di sini bisa kita lihat semua datanya lengkap, tentu detail rekapnya juga ada. Pendataan akurat dan GPS juga ternyata tidak lari ke sana sini ya. Nah, sekarang lihat ke arah chart. Di sini kita bisa menggunakan 2 parameter chart untuk menganalisa data latihan. Untuk lari akan kurang lebih sama seperti jalan ini. Jadi cukup lengkap dan bahkan untuk yang serius sekalipun ini harusnya mencukupi. Oke, kalau untuk renang kali ini kembali ditemani oleh salah satu coach nasional Indonesia yang juga medaliis kita untuk olahraga fin swimming, si Livia yang udah bisa ngetesin juga ya. Menariknya di sini pada saat digunakan sama Livia, band bawaan dari Samsung Galaxy Watch Ultra ini mengizinkan penggunaan di tangan kirinya. Padahal kan ini harusnya jauh lebih kecil daripada pergelangan tangan saya. Dan di sini saya baru sadar bahwa ternyata band ini ukurannya adalah SML. Jadi dari small, medium, dan large itu bisa semua. Pantes bisa dipakai di tangan yang kecil juga dan di tangan saya juga bisa gitu ya. Oke, seperti biasa kita bisa mengatur panjang lintasan atau kolamnya di sini ya. Sebagai catatan kita pernah nyoba di kolam yang cuma 10 meter dan ternyata pencatatannya jadi nggak efisien atau jadi nggak bener di situ, kurang pas lah. Nah, di kolam 25 meter hasil pendataannya itu lebih akurat. Terlihat dari hasil pengujian awal untuk gaya bebas. Di sini kita bisa lihat semua parameter tercatat di sini ya untuk gaya bebas ya. Jadi ya cukup pakai aja pembalikan lihat hasilnya beres. Heart rate zone selama latihan, pace, jumlah stroke ada semua di sini. Pengujian ini kami lanjutkan ke beragam gaya renang sekarang. Ternyata dengan Samsung Galaxy Watch Ultra gaya yang digunakan tuh semua bisa dideteksi ya. Berawal dari gaya bebas, lalu lanjut ke gaya kupu. Nah, ini harusnya susah dideteksi ya. Ternyata di sini bisa. Lalu ada punggung dan dada. Ini semuanya bisa dideteksi dengan baik. Jadi kita nggak ngisi. Jadi kita cuma pakai gayanya aja terus langsung dicatat di sini bahwa itu kamu pakai gaya ini tadi gitu ya. Nah, sama dengan Watch 7 kalau mau mengakhiri latihan dan kembali ke mode normal kita harus mencet dan nahan tombol di kanan atas untuk membuka waterlock dulu. Setelah itu jam akan membunyikan diri dan untuk membuang air yang mungkin tersisa dari speakernya ya. Nah, kesimpulan untuk pengujian renang ini jelas Samsung Galaxy Watch Ultra ini lebih mantap dalam mendeteksi gaya yang digunakan. Ini sebuah peningkatan dibandingkan Watch 7 yang sering miss mendeteksi gaya kupu-kupu. Oke, sekarang mari kita coba multi sport. Ini untuk kalian yang olahraga campur
campur-campur nih ya. Sudah ada yang namanya multisport ya, buat triathlon maksudnya ya. Jadi kita setup dari awal apa olahraga yang ingin kita pantau. Ini cocok untuk latihan triathlon atau yang lain-lainnya. Kalau saya mencobanya sederhana aja dengan 2 latihan, sepeda dan lari. Jadi kita bisa buat sendiri paket latihannya, tinggal add aja di bawah, kemudian add exercises. Di sini opsinya memang diarahkan ke triathlon, duathlon, dan aquathlon. Untuk yang sekarang itu ada bike indoor untuk sepeda statis, ada mountain biking, ada open water swimming, ada pool swimming, running, dan treadmill. Jadi saya yang biasanya jalan atau jalan cepat aja belum bisa masukin pilihan saya di sini. Tapi nggak masalah. Kita coba sepeda dan lari dulu. Ya sederhana sih, setelah dibuat paket olahraganya, saya mulai dengan sepeda dulu dan start pemantauan seperti biasa. Uniknya di awal jam memberikan notifikasi tentang apa yang harus dilakukan saat berganti olahraga nantinya. Nah, saat masuk ke pergantian olahraga, saya hentikan sepeda, turun, dan langsung menekan tombol quick button 1 kali untuk menghentikan pemantauan olahraga sepeda. Lalu menekan 1 kali lagi untuk melanjutkan dengan pemantauan olahraga berikutnya, yaitu lari. Nah, hasil perekaman ini terlihat ya, ada catatan saat bersepeda, ada waktu transisi yang dalam hal ini 17 detik ya. Mohon maaf, ini karena belum terbiasa ya. Dan kemudian ada rekaman hasil dari larinya sendiri. Ini tentunya akan sangat membantu kalian yang olahraganya langsung beberapa jenis olahraga. Latihan untuk triathlon jadi lebih mudah sekarang. Nah, oke, lanjut. Untuk jalan-jalan di dalam mall itu sebenarnya bisa dimasukkan dalam bentuk olahraga sih. Kan kita bergerak juga ya. Sama seperti Watch Fit dan Ring, Samsung Galaxy Watch Ultra juga bisa merekam pergerakan jalan kita seakan itu adalah sebuah latihan secara otomatis. Biasanya kalau udah 10 menit jalan, dia akan mencatat secara otomatis dan dia masukkan ke dalam sebuah bentuk latihan. Lumayan kan? Cuci mata sambil olahraga. Oke, akan ada banyak yang nanya, bisa pakai Strava nggak? Oke, bisa pakai Strava. Bisa. Kita bisa mengoneksikan Samsung Health dengan aplikasi Strava. Tapi hebatnya lagi, kita sebenarnya bisa pakai aplikasi Strava langsung di dalam smartwatch ini. Pemantauannya bisa langsung pakai aplikasi ini aja, detailnya pun akan langsung diupload. Tapi sayangnya, menurut kami detail pencatatannya nggak selengkap aplikasi bawaan si smartwatch ini. Dan saat kami coba, entah kenapa konsumsi dianya sedikit lebih boros. Oke, kita lanjut ke sleep coaching. Rasanya saat ini ya nggak perlu terlalu banyak dibahas ya, udah sering dibahas dalam review Watch 7 dan Samsung Galaxy Ring juga udah ya. Intinya, fitur ini membuat kita bisa memantau tidur kita dan memperoleh saran mengenai bagaimana seharusnya kita harus merencanakan pola tidur kita. Untuk akurasinya, saya tidak melihat ada masalah pada Samsung Galaxy Watch Ultra. Yang masalah itu adalah kenyamanan pakai saat tidur. Nah, dibandingkan Watch 7 dan Samsung Galaxy Fit ya, jelas Galaxy Watch Ultra ini terasa besar dan kurang nyaman kalau dibawa tidur. Saat tangan gerak terasa smartwatch besar ini mengganjal aja gitu. Tapi kalau kalian membutuhkan pemantauan tidur yang detail dan hanya punya Samsung Galaxy Watch Ultra aja, tentunya pemantauan bisa aja dilakukan. Tapi kalau ada opsi, saya akan memilih pakai Samsung Galaxy Fit terkini atau lebih baik lagi pakai Samsung Galaxy Ring saat tidur, ya kan? Tetap pakai Watch Ultra juga. Nah, enaknya di sini perpaduan 2 device ini bisa tetap dipantau dalam satu aplikasi Samsung Health. Jadi, saya akan bisa pilih band atau ring untuk tidur sambil ngecas smartwatch yang satu ini. Lalu nanti kalau untuk kegiatan sehari-hari, baru pakai smartwatch ini lagi ya. Oke, sekarang mari kita bahas fitur smart selain untuk yang olahraga dan kesehatan. Ada banyak nih sebenarnya, tapi coba saya mulai dari aplikasi bawaan ya. Nah, ini ada Google Maps. Kita bisa lihat sebagaimana Maps biasa di sini ya. Ini full functioning Maps ya. Jadi kita bisa pilih tujuan, lalu akan muncul arahan untuk belok dan sebagainya. Mau pakai sebagai map aja bisa juga, di scroll aja ke bawah nih. Tuh kan, jadi map juga ya. Buat yang motoran mungkin ini bisa berguna ya, nggak perlu ngeluarin HP kan jadinya. Nah, buat yang jalan-jalan di luar negeri juga berguna nih ya. Lihat jam kan nggak terlalu memancing copet ya dibandingkan ngeluarin smartphone, ya nggak? Lalu di sini juga ada kompas yang harusnya bisa berguna untuk menentukan arah saat cari alamat atau sesederhana buat cari kiblat juga bisa. Kemudian di sini ada Samsung Find untuk mendeteksi lokasi perangkat Samsung lain yang kita miliki, sampai ke peta-petanya kelihatan juga di sini ya. Kalender jelas ada di sini, aplikasi untuk weather juga ada, timer, stopwatch, alarm ada juga di sini. Oh, bahkan aplikasi pengendali Samsung Buds juga ada di sini, native ya. Dia bisa ngatur mode TWS kita. Ada banyak juga yang lain, tapi mari kita skip ke yang menarik-menarik ya. Voice recorder. Ya, kita bisa merekam suara langsung di smartwatch. Sebenarnya kalau pakai bahasa Inggris kita juga bisa langsung dapat transcribe-nya. Tapi karena kita pakai bahasa Indonesia, saya bisa transcribe dengan mengirimnya ke smartphone ya. Hasil rekamannya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini adalah rekaman suara dengan menggunakan Samsung Galaxy Watch Ultra. Langsung direkam di Samsung Galaxy Watch Ultra. Nah,
menurut kalian bagaimana hasil rekaman suaranya? Cukup oke? Atau mungkin lebih bagus pakai smartphone? Oke, lanjut. Kalau WhatsApp bagaimana? Ya, kan udah dikasih lihat ya sedikit-sedikit di depan tadi ya. Nah, ini yang canggih banget sebetulnya. Yang jelas kita bisa menerima panggilan telepon di WhatsApp. Mau teleponan pakai WA via jam ini bisa juga. Halo? Halo? Ya, kedengeran nggak? Oke, gue OTW ke situ ya. Ya, ntar aja. Dicobainnya lamaan aja. Ya, kok gitu? Biar lo kedinginan aja di luar sono, kehujanan. Aduh, anginnya kenceng banget ini. Ya udah, masuk. Tentunya kita juga bisa menerima pesan di WhatsApp seperti biasa dan menjawab pakai preset. Bisa pakai preset atau pakai keyboard, bisa juga, tapi itu udah biasa ya. Kata ini smartwatch sejati, katanya spesial. Mari kita install aplikasi WhatsApp-nya. Lalu gunakan akun kita di smartwatch ini. Nah, kan kita bisa lihat attachment foto yang dikirim ke kita. Lalu kalau mau jawab gimana? Ya, bener aja, kita bisa pakai voice note aja di sini kalau mau jawab dengan cepat. Nanti saya kabari ya, soalnya saya masih ada yang harus diurusin dulu. Nggak perlu ketik-ketik atau pakai quick reply. Atau mau lebih canggih lagi, kita bisa speech to text pakai keyboard yang terpasang. Ini sayangnya ya, Samsung keyboard yang terpasang itu belum bisa speech to text pakai bahasa Indonesia. Tapi ingat, ini smartwatch sejati. Buka Play Store, install Google Keyboard. Jangan lupa aktifkan bahasa Indonesianya. Oke, sekarang kita bisa mengetik pakai suara aja dengan bahasa Indonesia pakai speech to text. Nanti saya kabari ya, soalnya saya mau makan malam dulu nih. Kalau ada yang bilang, cuma rekam dan WA aja bisanya kan ya, nggak jauh beda lah sama yang lain. Oke, ya udah. Bagaimana kalau kita nonton YouTube di sini? Ya, buka Samsung Internet dan lihat tuh di bookmarknya ada logo YouTube di situ. Mau cari video, ketik pakai speech to text yang tadi udah kita setup. Beres kan? Nonton deh tuh. Nonton tuh YouTube di situ. Bisa. Sekitar 1,4 mm lebih pendek dari Z Fold 5, tapi 2,7 mm lebih lebar. Ya. Tapi kan berisik, nontonnya kan pakai jam. Ada lagi. Oke, aduh. Ini kan bisa pairing ke TWS ya. Bisa pairing ke TWS. Nah, semua TWS yang udah di-pair ke smartphone kita akan bisa di-pair ke jam ini. Nih ya. Buds saya di-pair ke Galaxy Watch Ultra. Bisa. Tapi mau dipakai buat apa? Iseng nonton YouTube aja. Lah, tadi kan udah bisa dipakai buat teleponan via WA atau telepon biasa juga bisa. Atau mau pasang Spotify di smartwatch ini. Bisa. Ingat, ini smartwatch sejati. Jadi kemampuannya udah mengarah ke sebuah smartphone. Karena ada Play Store, jadi kita bisa install beragam aplikasi di dalamnya. Mau gaming sederhana, ada ini. Nih, lucu kan? Tuh, game kayak begini. Bisa tuh ya. Oke, kalau mau serius, ada juga yang bikin aplikasi yang bisa menjawab pakai ChatGPT. Iya, kita bisa kasih pertanyaannya atau promptnya dijawab di situ. Siapa nama 5 presiden terakhir Amerika Serikat? Bahkan kalau dibutuhkan, smartwatch ini bisa dipakai untuk menggantikan water pass. Untuk mengetahui kerataan sebuah bidang, bisa. Atau mau pakai Google Keep yang sama dengan seperti di smartphone. Jadi to-do list bisa dibaca langsung di smartwatch aja dengan cepat. Nah, yang jelas kalau cuma mau ganti watch face, kita bisa pakai yang tersedia alias bawaan. Yang kerennya untuk versi Galaxy Watch Ultra, night mode-nya itu warnanya merah begini nih, supaya tidak mengganggu sleep cycle kita. Iya, merah, kalau ada biru-biru itu bisa mengganggu sleep cycle. Selain itu kita juga bisa pakai ribuan watch face yang ada di Play Store. Sampai ada yang bisa kita rancang sendiri dengan detail. Oke, masih ada banyak lagi fungsi dan fitur dari jam ini yang bisa ditambahkan ya. Tapi kami bahas sebagian besar aja, yang paling sering digunakan aja. Ini aja udah panjang banget pembahasannya ya. Iya bentar. Kalau ada yang bilang buka aplikasi macam-macam jadi berat dong, ada task manajernya nggak ya? Maaf, kelewat. Ada tadi di bagian paling atas. Kita bisa pilih app mana yang mau dimatikan atau mematikan semua app, bisa juga di sini. Oke, kita lanjut sekarang ya. Kita langsung masuk ke pengujian daya tahan baterai. Sebenarnya untuk smartwatch dengan Wear OS, Galaxy Watch Ultra dia tergolong irit baterainya tanpa mengubah semua setting dan masih menghidupkan always on display. Kami bisa memperoleh waktu pakai di atas 48 jam atau 2 hari lebih lah ya. Mulai digunakan di tanggal 15 November 2024 jam 7
AM 7 pagi ya, baterai 100%. Di sini saya olahraga sekitar 1 jam. Keesokan harinya tanggal 16 November pagi jam 9 baterai ada di 61%. Lumayan kan? Hari ketiga tanggal 17 November ya, jam 7 pagi baterai ada di kisaran 14%. Nah, sebagai catatan, jam dipakai terus, tidur pun dipakai untuk pencatatan selama tidur. Secara rata-rata, daya yang dipakai itu kalau kita hitung sekitar 2% setiap jamnya. Nah, kalau dipakai untuk pencatatan latihan olahraga dengan GPS hidup dan di luar ruangan dengan layar auto gitu ya, baterai berkurang sekitar 6% selama 1 jam latihan. Jadi tergolong lumayan irit sebetulnya. Nah, untuk charging butuh waktu sampai 2 jam dari kosong sampai penuh. Nah, ini terasa agak lambat sebetulnya. Harapan kami bisa lebih cepat. Untungnya baterai jamnya bisa bertahan lebih dari 48 jam untuk penggunaan harian. Jadi selama beberapa minggu saya pakai, saya nggak pernah merasa kehabisan baterai di tengah-tengah hari. Oke. Sebagai perbandingan, jam yang lain itu rata-rata kalau untuk pakai yang Wear OS itu ada di 36 jam, 40-an jam gitu ya. Dan itu pun klaim. Kalau ini terbuktinya di 48 jam lebih ya, bahkan mungkin 50 jam lebih. Oke, kita masuk ke harga. Nah, ini sayangnya ya saat kami buat reviewnya ini, harga Samsung Galaxy Watch Ultra versi Indonesia belum ada kepastiannya. Jadi cek aja ke kolom deskripsi, nanti kita akan tambahkan saat kami sudah mendapatkan harga resmi, janji update, garansi, dan lain-lain. Cek di deskripsi. Kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia hanya kompatibel dengan Android dan baru akan memberikan fitur yang maksimal saat menggunakan smartphone Samsung ya. Lalu, versi yang resmi di Indonesia ini tidak memiliki konektivitas data seluler, tapi mengingat kebanyakan orang Indonesia kemana-mana maunya bawa HP juga, harusnya gak jadi masalah ya. Lanjut, ukurannya besar. Walaupun strapnya mengizinkan penggunaan di tangan yang kecil, tapi ukuran jamnya tetap besar. Ini bukan berarti buruk, tapi sesuaikan dengan preferensi kalian aja. Kalau untuk tangan saya sih hitungannya pas, gak kegedean, keren malah. Lalu daya tahan baterainya emang tidak bisa bersaing dengan smartwatch non-Wear OS. Tapi kalau diadu dengan smartwatch Wear OS dan yang buah-buahan sih, ini masih salah satu yang paling irit baterainya. Lalu di sini nggak ada bezel putar mekanik seperti di seri klasik, tapi bezelnya tetap bisa dimanfaatkan untuk navigasi dengan sentuhan. Dan tombol yang lebih banyak di Watch Ultra ini juga membuat pengoperasian jadi lebih mudah sih sebetulnya. Kemudian dia sudah tidak bisa di-charge dengan reverse wireless charging dari smartphone. Tapi kita bisa pakai kabel chargernya colok ke USB port HP ini untuk mengisi jam yang satu ini. Oke, untuk hal yang kami suka. Pertama, untuk smartwatch sejati berbasis Wear OS, Galaxy Watch Ultra ini adalah yang paling irit baterainya, atau paling tidak salah satu yang paling irit baterainya. Performanya terasa mantap banget. Scrolling dan buka aplikasi itu sigap banget, enak banget scroll-scrollnya ya. Layar Super AMOLED terang banget, mudah dibaca dalam beragam kondisi. Ketangguhan juga ekstra di sini, pakai bahan titanium kan. Layar juga pakai sapphire glass, jadi daya tahannya tuh lebih mantap lagi untuk jangka panjang, lebih hebat daripada kalau pakai Gorilla Glass doang ya. Dan dia bisa dipakai di air laut, bahkan ketahanan airnya udah 10 atm juga. Bandnya baru nih, mudah dibuka pasang. Lalu kita juga bisa install beragam aplikasi dari Play Store yang membuat dia bisa punya beragam fungsi ekstra. Ini sama sekali nggak bisa dilawan oleh smartwatch yang OS-nya bukan OS terbuka, seperti yang Wear OS atau yang buah-buahan. Nah, lalu smartphone ini juga bisa menjawab telepon langsung dari via jam ya. Mau jawab WA call di jam bisa juga. Banyak yang nggak bisa kan? Nah, untuk urusan penampilan, watch face juga segudang. Kalau mau bawaannya dirasa kurang ya, masih ada banyak sekali di Play Store. Bisa dikondisikan ke TWS, bisa untuk kendaliin musik juga. Kita bahkan bisa mengendalikan kamera smartphone dengan smartwatch yang satu ini. Fitur kesehatannya sekarang juga udah menggunakan AI dan memberikan gambaran kondisi tubuh kita. Ini sulit ditemukan di smartwatch yang lain ya. Fitur olahraga juga udah cukup lengkap. Urusan aksesoris jangan ditanya, meskipun strapnya udah pakai model baru, tapi lucunya opsinya udah banyak banget. Bahkan sebelum peluncuran resmi di Indonesia udah banyak. Third party-nya pun banyak. Ya, Samsung Galaxy Watch Ultra ini jelas smartwatch dengan Wear OS yang terbaik di tahun 2024. Atau kalau saya suka menyebutnya, ini adalah smartwatch sejati terbaik untuk ekosistem Android di tahun 2024. Kalau dibandingkan dengan smartwatch yang pakai OS tanpa kemampuan install aplikasi tambahan, jelas fitur Watch Ultra ini terlengkap. Tentunya karena adanya Play Store. Kalau dibandingkan dengan sports watch, si Ultra ini masih bisa ngelawan lah fitur olahraganya. Plus dia punya segudang fitur ekstra yang bisa ditambahkan untuk membuat penggunaan sehari-hari jadi makin nyaman dan makin seru. Untuk pengguna Watch 5 Pro, nah layak nggak beralih ke Samsung Galaxy Watch Ultra? Ya, saya sebagai pengguna Watch 5 Pro akan bilang, ya akhirnya ada penerus yang bisa beneran menggantikan Watch 5 Pro. Lalu kalau pengguna Watch 6 klasik, layak nggak beralih ke sini? Itu pun rasanya jawabannya adalah iya. Pertimbangkan aja seberapa penting rotating bezel itu. Karena dari segala aspek lainnya, Watch Ultra ini jelas lebih unggul. Nah, kalau pertanyaan mending beli Samsung Galaxy Ring atau Watch Ultra, nah ini sempat kepikiran nih sebetulnya. Lucunya jawabannya adalah lebih pas
kalau punya dua-duanya. Watch Ultra adalah smartwatch yang sangat canggih, tapi untuk dibawa tidur cenderung kebesaran ya, dan ringnya lebih cocok untuk jadi pendamping tidur sebetulnya ya. Sementara kalau kita mau pakai dress watch yang analog saat ke pesta mungkin ya, ring akan menjaga pencatatan kebugaran kita tetap terjadi terus ya, tetap jalan terus. Lalu saat beraktivitas harian dan olahraga, Watch Ultranya kembali jadi andalan. Dengan keduanya pencatatan jadi nggak bolong-bolong ya, karena ada ring dan kita tetap bisa memperoleh kecanggihan si Watch Ultra. Pada dasarnya kami melihat bahwa Galaxy Watch Ultra sebagai gadget di pergelangan tangan yang memiliki kemampuan nyaris secanggih sebuah smartphone masa kini. Selain berguna untuk pencatatan olahraga dan pemantauan kesehatan, beragam kegiatan yang tadinya membuat kita harus mengeluarkan smartphone dari saku jadi bisa tergantikan oleh smartwatch yang satu ini. Apakah sedemikian pentingnya fitur canggih itu? Nah, itu sebetulnya baru akan terasa kalau sudah benar-benar digunakan dan dimanfaatkan. Biasanya sih yang belum pakai nggak tahu ya. Ingat, hanya karena sekarang ini mungkin bukan hal yang umum, tapi ke depannya kecanggihan seperti ini mungkin akan jadi hal yang wajar. Buat contoh, dulu kalau mau nonton kan harus di TV, lalu bisa nonton di laptop. Sekarang TV-nya ditinggalkan, nontonnya pakai HP kan sekarang kan? Bener nggak? Pakai HP kan? Kalau dulu kan diketawain, nonton pakai HP. Sekarang udah jadi biasa. Ya jadi kalau yang digunakan adalah ekosistem Android dan kita menginginkan sebuah smartwatch berkemampuan tercanggih, ingat untuk yang nyari kemampuan tercanggih dan memiliki fitur pemantauan kebugaran serta olahraga yang lengkap, akan sulit untuk mencari lawan dari Samsung Galaxy Watch Ultra. Apalagi kalau smartphone digunakan itu Samsung juga. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.